Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak ibu kelas 9 SMP Muhammadiyah ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kebahasaan teks tanggapan. Nah, kebahasaan itu yang sering kita pelajari sebelum-sebelumnya itu bagaimana cara kita menuliskan kata, huruf, ejaan pada kalimat yang akan kita tulis. Jadi supaya benar tulisannya itu harus kita memperhatikan namanya kebahasaan. Nah, beberapa di sini nanti kita akan belajar tentang kebahasaan dalam teks tanggapan biasanya yang keluar ya. Itu ada tanda petik, tanda titik dua, titik koma, kemudian huruf miring. Baik, langsung saja ya. Yang pertama ya. Yang pertama itu ada tanda titik koma. Perhatikan ya. Tanda titik koma. Pemakaian tanda titik koma itu kapan? Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Bu, apa sih ini kalimat setara dan kalimat majemuk? Nah, kalimat setara itu unsurnya setara. Ya, tidak ada untuk menggantikan kata penghubung. Di situ kan lihat tuh, mengganti kata penghubung. Kita lihat di mana sih sebenarnya kata penghubungnya. Kita lihat contoh yang pertama. Hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Nah, biasanya kata penghubung atau yang sering kita sebut konjungsi, ini biasanya itu kata penghubungnya di sini seharusnya apa? Hari sudah malam. Dan anak-anak masih membaca buku gitu. Jadi untuk mengganti kata dan itu bisa dipakai tanda titik koma ya, bisa dihilangkan kata penghubung dan di situ. Kemudian yang kedua, paham ya, berarti yang dimaksud kalimat setara adalah hari sudah malam itu termasuk kalimat setara. Anak-anak masih membaca buku, itu kalimat pertamanya adalah hari sudah malam. Yang kalimat keduanya anak-anak masih membaca buku. Jadi untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu hari sudah malam dengan kalimat setara yang lain. Kalimat setara yang lain anak-anak masih membaca buku. Paham ya? Kemudian di sini contoh lagi. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Ibu menuliskan makalah. Adik membaca cerita pendek. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk memisahkan kata penghubung nih. Apa kata penghubungnya coba di sini? Ayah menyelesaikan pekerjaan, ini kalimat setara yang pertama. Ayah subjek. Nah, dulu pernah kita belajar tentang unsur subjek, predikat, objek, pelengkap ya. Tolong diingat lagi. Subjek itu pelaku, ayah itu sebagai subjek. Menyelesaikan itu predikat, pekerjaan itu objek. Nah, itu bisa dikatakan kalimat karena sudah ada unsurnya. Ada unsur subjek, predikat, objek. Nah, kemudian ibu itu subjek, menulis predikat, makalah itu objek. Kemudian adik itu subjek, membaca itu predikat, cerita pendek itu apa? Objek. Nah, kenapa bisa di titik koma, Bu? Ya bisa itu untuk memisahkan kalimat setara yang satu, ayah menyelesaikan pekerjaan. Kalimat setara kedua, ibu menulis makalah. Kalimat setara ketiga yaitu adik membaca cerita pendek. Nah, bisa dilihat di situ ya. Nah, lanjut lagi ya. Seharusnya apa sih kata penghubungnya di situ, Bu? Ayah menyelesaikan pekerjaan dan ibu menulis makalah, sedangkan adik membaca cerita pendek. Jadi itu namanya kata penghubung, nak ya. Lanjut. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Apa ini Ibu klausa? Klausa itu adalah kalimat, nak, sama, nggak usah bingung. Ya. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian. Perincian nih contohnya nih, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah
1. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia. Nah, titik koma. Berijazah sarjana, titik koma. Berbadan sehat, titik koma. Kenapa dan? Karena sudah terakhir. Terakhir itu apa? Bersedia. Karena ada 4. Kalau ada 5 berarti dannya di nomor 4. Kalau cuman ada 2 berarti dannya di nomor 1. Gitu. Jadi nggak perlu dannya itu terakhir pokoknya. Oke? Ya, terus ini ada lagi, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lihat di sini. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Ini kan termasuk kalimat ibu bilang tadi. Ibu subjek, membeli predikat. Buku, pensil, dan tinta itu termasuk apa? Objek. Nah, dipisahkan tanda titik koma. Nah, dipakai memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Baju, celana, dan kaos. Kan beda tuh ya. Kenapa dibedain, Bu? Kok nggak jadi satu sama pensil tintanya? Kok dipisah tanda koma? Iya, karena ibu membeli apa? Membeli buku, pensil, tinta itu kan jadi satu. Alat tulis, ya enggak? Baju, celana, dan kaos itu termasuk apa? Pakaian. Dipisah lagi, pisang, apel, dan jeruk itu bukan termasuk baju, bukan termasuk alat tulis kan? Nah, makanya dipisah. Pisang, apel, dan jeruk itu termasuk nama buah. Paham ya? Jadi harus dibedakan. Makanya di situ dibedakan dengan tanda titik koma. Paham ya? Ibu ulangi. Ibu membeli buku, koma, pensil, dan tinta. Nah, membeli apa? Di sini buku, pensil, dan tinta itu termasuk alat tulis. Baju, celana, dan kaos itu termasuk pakaian. Kemudian pisang, apel, dan jeruk itu termasuk nama buah. Ya. Lanjut. Tanda titik 2. Nah, ini lanjutan tanda titik 2 ya. Ini tadi tanda titik koma. Nah, ini tanda titik 2, lihat. Ya. Nah, lanjut tanda titik 2. Nah, sekarang lihat, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Nah, ini hampir sama nih sama yang tadi kan Ibu jelaskan. Nah, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Bu, kenapa harus ada titik 2? Iya, karena itu perincian dari perabot rumah tangga. Kursi, meja, dan lemari itu termasuk perabot rumah tangga. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Nah, perlu kalian ingat, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian itu menjelaskan jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Lihat apa yang beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Mereka subjek, memerlukan predikat. Perabot rumah tangga itu pelengkap. Pelengkap, ya. Nah, lihat, kita memerlukan kursi. Nah, kita memerlukan perabot rumah tangganya hilang kan? Nah, berarti nggak usah pakai tanda titik 2, langsung saja kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Gitu. Terus di sini lagi tidak dipakai untuk perincian atau penjelasan. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi. Nah, biasanya kalau kita tuliskan meliputi titik 2 itu salah. Nggak usah pakai tanda titik 2 di situ. Langsung aja persiapan, koma, pengumpulan data, koma, pengolahan data, koma, dan laporan. Terus ada lagi nih nomor 3 nih. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Nah, seperti biasanya di surat undangan itu muncul ya. Ketua titik 2, sekretaris, bendahara, atau enggak di undangan itu diundang
Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu pada hari apa, pukul, waktu, dan tempat. Itu biasanya seperti itu. Ya, untuk pemakaian titik 2. Lihat. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemudian tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ini biasanya kita lihat dalam dialog drama. Kalian kelas 8 sudah kelas 8 ya kalau nggak salah drama ya. Kalian belajar. Lihat. Tanda titik 2 dipakai dalam percakapan. Ibu bilang apa? Bawa koper ini, Nak. Amir, baik Bu, jangan lupa letakkan baik-baik. Nah, itu termasuk dalam dialog itu harus pakai tanda titik 2. Kemudian di sini lihat tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor halaman. Halaman ya biasanya surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan serta nama kota dan penerbit. Lihat di sini. Ya. Horizon 8 2008. Titik 28 surat Al-Baqarah titik 2 ayat 2 sampai 5 tuh. Kemudian kitab suci itu di surah ya. Kemudian ada lagi biasanya di Matius 2 halaman 1 sampai 3. Nah, bisa juga nih dipakai dari pemburu ke terapeutik. Nah, ini biasanya untuk penulisan daftar pustaka ya. Lanjut. Tanda petik. Kalau Ibu bilang ini lebih ke tanda petik 2 ya. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh nih, merdeka atau mati. Nah, itu kan sama seperti dialog tadi kan. Kalau kita berbicara, artinya kita berbicara itu harus di tanda petik. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Berarti Bung Tomo di situ berbicara. Makanya kalau apa yang dibicarakan itu harus ditanda petik. Apa yang dibicarakan Bung Tomo yaitu merdeka atau mati. Nah, itu ditanda petik. Ya kan? Petikan langsung namanya di situ. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidato ini yang dinamakan petikan langsung. Ya. Kemudian contoh lagi, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Tuh tanda petik kan, kerjakan tugas ini sekarang. Contoh nih Ibu ngomong sama anak-anak Ibu, kerjakan tugas ini sekarang. Kan Ibu ngomong karena Ibu berbicara itu di tanda petik, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Nah, Ibu bicara lagi, besok akan dibahas dalam rapat. Makanya ditanda petik. Gitu. Nah, biasanya sering kalian salah nih. Coba lihat. Tanda petik yang terakhir. Besok akan dibahas dalam rapat titik koma. Perhatikan, titik koma. Biasanya kalian pasti nulisnya tanda petik baru titik. Salah. Yang betul adalah titik dulu, berhenti dulu, baru ditutup dengan tanda petik. Paham ya? Itu kesalahan yang sering muncul pada anak-anak Ibu biasanya. Lanjut. Menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini kutipan naskah biasanya kan. Itu kutipan naskah, petikan naskah ya, bahan tertulis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ini diambil dalam kutipan naskah nih, makanya tanda petik. Gitu. Terus lanjut. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja. Lagu, film, judul ya, berarti judul saja, judul film, judul lagu, judul sinetron, judul artikel, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, yang ditulis dalam kalimat, maksudnya gitu. Contoh nih, saja. Judulnya saja, pahlawanku. Nah, itu ditanda petik. Terdapat pada halaman 125 buku itu. Mari kita menyanyikan lagu. Ini judul lagu, makanya tanda petik. Maju tak gentar. Nah, mari kita. Nah, lihat di situ ya, ini sering juga. Kenapa Bu kok yang kita lihat ya tanda petik kok tanda seru, tanda bacanya seru di belakang. Ini perlu kalian pengetahuan juga. Bu, yang di atas itu tanda titik dulu baru petik, baru ditutup. Iya, karena itu adalah apa?
itu adalah percakapan. Nah, petikan langsung. Kalau ini berbeda. Kalau judul lagu itu dipetik dulu, baru kan ini perintah kan. Marilah kita menyanyikan lagu. Nah, berarti tanda serunya di belakang. Harus dibedakan. Ya. Antara pembicaraan langsung dengan penulisan judul lagu. Lanjut. Judul film Ainun dan Habibie, ini tanda petik kan, merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Itu kalimat tuh. Nah, nanti kan ada tugas untuk kalian membuat kalimat. Nah, ini contoh kalimatnya. Film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Tuh tanda petik kan. Saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia, peningkatan mutu ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Tuh lihat ya. Kenapa itu Bu? Kok menuju dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani? Perlu pengetahuan juga nih, nanti berkaitan dengan huruf miring. Ya di situ nanti di penjelasan nanti. Buku, judul buku itu harus digaris miring, ya. Nah, judul buku beda ya, judul film, judul lagu. Kalau judul film, judul lagu itu ditanda petik. Enak ya? Bisa dipahami ya? Nanti kita bicara tentang huruf miring. Ini baru tanda petik. Nah, lanjut lagi. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nah, tetikus itu lebih ke apa? Arti khusus ya. Komputer ini sudah tidak berfungsi, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Artinya di sini adalah kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, amplop di sini adalah makna yang tidak sebenarnya, makna konotasi, yaitu apa? Dilarang memberikan amplop di sini termasuk makna katanya amplop adalah suap. Dilarang memberikan suap kepada petugas. Nah, makanya ini termasuk kata konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Amplop di sini adalah makna yang tidak sebenarnya, bukan amplop dalam artian amplop untuk amplop surat bukan, tetapi amplop di sini adalah termasuk suap. Nah, untuk tetikus itu termasuk istilah. Ya, kata istilah tetikus. Ya, makanya harus ditanda petik. Tulis aturan tulisannya benar. Lanjut. Tadi ada tanda petik 2 kalau Ibu petik 2. Kalau sekarang kita petik tunggal, tanda petiknya satu saja. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh nih, dalam percakapan ya. Tanya dia, kau dengar bunyi? Nah, itu kan berbicara kan. Contoh nih, kau dengar bunyi? Bunyi apa? Kring, kring. Tadi. Nah, lihat ya. Kau dengar bunyi, Ibu berbicara. Langsung ada bunyi lagi. Itu bukan dari suara Ibu, tapi dari suara yang lain. Kring, kring. Paham ya maksud Ibu ya? Jadi di sini petikan dipakai mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi ada petikan lagi gitu. Jadi ada petikan 2, kemudian ada petikan lagi. Kalau dengar bunyi kan Ibu lagi ngomong nih, sama seperti petik 2 tadi. Kalau kita berbicara di petik 2 kan. Kalau dengar bunyi, kring, kring bunyi lagi kan. Ibu ngomong, kalau dengar bunyi, ternyata ada bunyi kring, kring. Nah, gitu. Terus lagi, ku dengar teriak anakku. Ah, Ibu berbicara nih, ku dengar teriak anakku. Ah, anak Ibu ngomong, Ibu, Bapak pulang. Dan rasa letihku lenyap seketika. Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Terus ada lagi, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Ya, jadi perlu kalian lihat di situ sudah ada contohnya ya. Terus, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, kita lihat nih, tergugat itu termasuk ungkapan ya.
penjelasan katanya, tergugat itu penjelasan katanya atau maknanya. Apa tergugat? Orang yang digugat. Retina itu ungkapan juga. Atau kata, penjelasan dari retina itu adalah dinding mata sebelah dalam. Noken itu artinya tas khas Papua. Tadulako itu artinya panglima. Marsiadap Ari artinya saling bantu. Nah, bisa dilihat sendiri selanjutnya ya. Gampang kok, pahami baik-baik, pelan-pelan aja. Nah, ini terakhir huruf miring. Ya, lihat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, Ibu jelasin satu persatu. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Di sini yang di garis miring adalah salah asuhan. Ya, kalau kita pakai komputer nulisnya itu di garis miring. Tetapi kalau kalian nulisnya di buku tulis, itu bukan tulisannya dimiring-miringkan, tetapi salah asuhan itu di garis bawahi. Paham ya? Setiap judul buku, judul majalah, atau judul surat kabar itu dimiringkan. Kalau ditulis tangan berarti di garis bawahi. Ya, kalau kalian nulis di buku nih garis bawahi, bukan dimiringkan tulisannya. Paham? Kemudian majalah Pujangga Baru, majalah yang berjudul Pujangga Baru, makanya di garis miring. Makanya ditulis miring. Menggelorakan semangat kebangsaan. Tuh, dalam bentuk kalimat kan. Kemudian berita itu muncul dalam surat kabar. Nah, ini judul surat kabarnya, Pak. Surat kabar Cakra Wala harus di garis miring. Pokoknya judul buku, judul majalah, judul surat kabar harus ditulis miring maksudnya. Kemudian ini daftar pustaka. Pusat Bahasa tahun 2000 terbit tahun 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia itu judulnya Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Judul bukunya edisi keempat cetakan buku Jakarta itu tempat terbitnya. Yang menerbitkan adalah Gramedia Pusat Utama. Sebagai pengetahuan nak, ya, penulisan daftar pustaka itu harus titik dipisah dengan tanda titik-titik. Ya, bisa Ibu ulang lagi. Pusat Bahasa 2011 itu tahun terbitnya. Judul bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua Jakarta itu tempat terbitnya buku ini. Kemudian 2 Gramedia Pustaka Utama itu adalah penerbitnya, penerbit Gramedia. Ya, lanjut. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ya, lihat. Huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, kenapa di garis miring itu? Untuk mengkhususkan bagian kata. Ya, dia tidak diantar. Untuk menegaskan menegaskan diantar, makanya di garis miring boleh. Di garis miring, ditulis huruf miring maksud Ibu. Dalam bab ini tidak dibahas, itu untuk menegaskan kata tidak dibahas. Tanda baca, ya, pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Jadi untuk menegaskan kata lepas tangan. Ya. Lanjut. Terakhir, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah. Nih, biasanya bahasa daerah digunakan tulisan miring. Upacara pasejuk, tepung tawar menarik perhatian. Ini nama daerah kan. Kemudian nama ilmiah. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Bisa dilihat ya. Jadi kalau ada bahasa daerah, ungkapan bahasa daerah itu ditulis huruf miring. Oke. Sampai di sini penjelasannya. Nanti di kelas Maya kan Ibu kasih tugas ya. Nah, Ibu kasih tugas
kalian untuk membuat kalimat ya. Jadi masing-masing 2 nih. Tanda titik 2, tanda baca titik 2 itu 2 kalimat, tulis 2 kalimat. Contoh-contohnya sudah ada contohnya, bisa dilihat tadi. Tanda titik koma 2 kalimat, kemudian tanda petik, kemudian tanda petik tunggal ya, kemudian tanda apa tadi, huruf miring 2 kalimat juga. Jadi kalau kalian nulis di buku, huruf miring itu apa tadi? Di garis bawah, bukan tulisannya yang. Jadi nanti tolong dipahami itu, oke? Biar ibu juga paham ngoreksinya nanti ya. Jadi silakan buat di buku kalian, membuat kalimat masing-masing 2. Contohnya sudah ibu berikan tadi ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan ibu. Semoga paham ya. Kalau nggak paham tanyakan ke ibu. Ibu lebih senang kalian bertanya daripada kalian tidak mengumpulkan tugas. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.